Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kita insyaallah akan melanjutkan kembali mengkaji tafsir surat An-Nisa berkaitan dengan beribadah kepada Allah. Kemarin sudah kita pelajari bahwasanya di dalam beribadah kepada Allah tidak boleh menyebutkan Allah dengan apapun. Kemudian selanjutnya hubungan dengan makhluk. Siapa yang makhluk dari makhluk Allah yang harus kita prioritaskan. Setelah beribadah kepada Allah dengan baik, tidak menyebutkan Allah dengan apapun, selanjutnya dengan makhluk-makhluk Allah. Ini mirip-mirip ya, ayat Al-Quran itu banyak yang mirip surat Al-Baqarah, ada yang sama dalam ayat surat yang lain juga nanti ada yang sama. Maklum karena Quran itu disebut zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami menyebut ya, kami menurunkan zikir. Zikir itu pengingat. Kalau pengingat ya diulang-ulang. Makanya kalau ada orang hanya bilang subhanallah, itu bisa disebut zikir. Diulang-ulang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang itu lagi berzikir. Karena zikir itu maknanya zikrun, itu berarti apa? Menyebut dengan berulang-ulang. Makanya mau kemana Pak? Mau zikiran, berarti mau membaca kalimat yang akan diulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Quran oleh Allah disebut zikir karena Allah mengulang-ulang. Di depan perintah sholat, nanti di belakang perintah sholat lagi. Di depan cerita Nabi Musa, di belakang cerita Nabi Musa lagi. Meskipun usulnya berbeda, tapi intinya ya cerita Nabi Musa. Depan cerita Nabi Ibrahim, belakang cerita Nabi Ibrahim. Depan jangan sekutukan dengan apapun. Ini kemarin sudah kita pelajari mengenai makna syirik itu seperti apa. Ada syirkun jali, ada syirkun khafi. Kemudian setelah baik hubungan kita dengan Allah, baru dengan makhluk. Yang harus diprioritaskan siapa? Wa'budu, dan menyembahlah kalian Allah kepada Allah. Wala tusyriku, dan janganlah kalian menyekutukan bihi dengan Allah syai'an pada apapun. Kalian sembah Allah, perintahnya menyembah. Larangannya wala tusyriku bihi syai'an. Jangan sekutukan Allah dengan apapun. Menyembah tapi menyekutukan ditolak. Ya, menyembah Allah tapi juga menyekutukan, itu ditolak. Seperti orang kafir ini kalau ditanya man dzalladzi khalaqas samawati wal ardh, siapa sih pencipta langit dan bumi? La yaqulun Allah. Nanti dia berani jawab Allah. Tapi minta
bikin patung A, patung B, patung C, terus disembahnya, dimintanya, memang menyembah. Lalu kemudian apa? Ketika ditanya kenapa sih, di Al-Quran ditanya, kenapa sih kok kalian menyembah berhala-berhala itu? Gak ada gunanya namanya berhala. Jawabannya apa? Ma'ana mudhum illa liqorribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali dalam rangka agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Namanya wasilah. Orang kafir mengakui adanya Allah, bisa jadi, tapi syiriknya dia menyembah selain Allah. Kalau ditanya kok selain Allah disembah, agar yang selain Allah ini disembah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Kalau begitu benar dong, ada orang Islam itu menjadikan wasilah kepada makhluk, itu bisa syirik. Sama dengan orang kafir yang ngomong gak mikir. Ya, kalau ditanya, kami tidak menyembah selain Allah itu berhala-berhala kecuali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ingat poinnya, kami tidak menyembah selain Allah. Mana butuh? Kami tidak menyembah mereka illa liqorribuna, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Tapi kalau kita menjadikan wasilah asma Allah, makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad dijadikan wasilah, kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah kita jadikan sebagai wasilah. Tanya aja sama orang iman dimanapun, kenapa kalian kok menyembah Nabi Muhammad? Kenapa kok kalian menyembah wali-wali Allah? Mesti mereka bilang, mana ada kami menyembah? Enggak ada orang menyembah Nabi Muhammad, enggak ada orang menyembah wali. Tapi menjadikan wasilah Nabi, menjadikan wasilah wali untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Tapi bedanya apa? Yang dijadikan wasilah itu bukan disembah. Kalau orang kafir wasilahnya memang disembah. Makanya tema dari Al-Quran, mana belum illa liqorribuna ilallahi zulfa. Kan sudah punya Allah, ngapain kok bikin berhala, kurban dan seterusnya, Lata, Uzza dan seterusnya, kok dibuat berhala-berhala? Sembah lagi. Ya, agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah, makanya kami sembah. Tapi kalau orang iman beda. Apa orang iman? Kenapa sih kok berwasilah kepada Nabi Muhammad? Kenapa kok berwasilah kepada wali? Kenapa kok berwasilah kepada ini? Jawabannya apa? Kami tidak berwasilah kepada mereka kecuali biar kami semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau ditanya, apakah kamu menyembah Nabi, menyembah wali? Ya udah ya. Ngapain menyembah Nabi saja tiap hari kita minta rahmat Allah, kok mau disembah? Dalam sholat kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong kau berikan rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja kita mintakan kepada Allah agar dirahmati, kok kita mau menyembah orang yang kita mintain kepada Allah untuk dirahmati? Ya nggak mau kita ya menyembah Nabi Muhammad, nggak bakalan mau. Paham ya? Di sini makanya ada namanya al-wasail al-mahmumah, ada al-wasail al-mahmudah. Ada wasilah yang tercela, ada wasilah yang terpuji. Wasilah yang tercela adalah wasilahnya disembah. Sementara wasilah yang terpuji adalah wasilahnya tidak disembah, tapi sebagai sarana. Ini insya Allah kalau kita paham ini, nggak bakalan ada orang punya istilah ubatul kubur. Apa itu? Penyembah kubur. Tanya
orang ke dalam kuburan. Memangnya ada orang menyembah di kuburan? Ke kuburan tidak ada. Cuma itu ke kuburan itu mendatangi si fulan yang soleh ini. Kenapa? Karena punya keyakinan bahwasanya casing bisa tidak terlihat, bisa rusak mungkin, tapi roh tidak ada bedanya orang hidup di dunia dengan orang hidup di alam barzah, sama semua. Tapi kita kan nampak aja fisiknya karena sudah meninggal. Tapi rohnya kalau orang itu memang soleh di dunia diridhoi Allah waktu hidup, ketika berada di alam barzah pun mereka tetap diridhoi oleh Allah. Waktu hidup mereka sebagai kekasih Allah, ketika wafat berada di alam barzah mereka juga menjadi kekasih Allah. Ketika hidup kita mendatangi mereka agar mendoakan kita kepada Allah, kita jadikan sebagai wasilah. Waktu wafat pun kita tetap sama, karena yang kita datangi bukan casingnya, tetapi yang kita datangi adalah batinnya. Ya, itu yang kita datangi. Makanya jangan sampai kemudian beda-bedain. Kalau orang mau beda-bedakan itu syirik. Waktu Nabi Muhammad itu kita boleh mendekati beliau, minta doa kepada beliau, berwasilah dengan beliau. Tapi setelah Nabi Muhammad wafat, jangan, karena orang mati tidak bisa memberi manfaat. Orang yang ngomong kayak gini syirik kalau masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena dia menganggap Nabi Muhammad waktu hidup bisa memberi manfaat, tapi ketika Nabi Muhammad sudah wafat tidak bisa memberi manfaat. Karena orang ini mengira wali-walinya Allah waktu hidup bisa memberi manfaat, kalau sudah mati tidak bisa memberi manfaat. Syirik. Yang harus diyakini apa? Makhluk siapapun, nabi, wali, siapapun, hidup ataupun mati, gak ada yang bisa memberi manfaat. Gak ada. Nabi gak bisa memberi manfaat, wali gak bisa memberi manfaat, baik hidupnya ataupun wafatnya, enggak ada, kecuali dengan izin Allah. Karena yang bisa memberi an-nafi Allah itu hanya Allah. Jadi jangan pernah kita dalam hati kita punya keyakinan ada makhluk Allah yang bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Ada makhluk Allah yang bisa memberi bahaya tanpa izin Allah. Gak bisa. Ya, meskipun hidup ataupun mati. Kalau ada orang yang beda-beda itu yang siriknya. Orang itu kalau hidup bisa memberi manfaat, ya sirik ya. Berarti Allah punya saingan. Jangan. Atau pakai bahasa begini lagi, ya perlu dalil. Kalau begini, makhluk itu kalau hidup bisa memberi manfaat dengan izin Allah. Kalau mati tidak bisa memberi manfaat karena orang mati nggak ada izin Allah. Berarti betul ya, memposisikan diri sebagai Tuhan, ngatur-ngatur Allah. Orang kalau hidup bisa memberi manfaat dengan izin Allah, tapi kalau sudah mati tidak bisa memberi manfaat karena Allah nggak kasih izin. Kok tahu? Nabi Muhammad aja sampai hidup, sampai wafat, sampai besok di alam barzah, sampai nanti di alam akhirat itu tetap memberi manfaat. Tapi yang harus ditanamkan dalam otak kita, Nabi Muhammad tetap bisa begitu itu mulai dari dunia sampai nanti di alam akhirat, karena beliau dapat izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberi pertolongan di sisi Allah tanpa izin Allah? Gak ada. Termasuk Nabi Muhammad. Termasuk. Kalau selagi kita punya pemahaman seperti itu, gak bakal bisa syirik kita. Tapi kalau masih beda-bedain, orang hidup bisa memberi manfaat, orang mati tidak bisa memberi manfaat, syirik. Bisa syirik, ya. Itu bahaya kan, pemahaman seperti ini. Jadi kalau ada orang datang ke kuburan kemudian berdoa dengan wasilah sebulan, jangan kita bilang syirik. Kenapa harus itu syirik? Kan sudah mati, berarti tidak bisa memberi manfaat. Ngapain kok datang ke dia? Jadi sebagai wasilah.
memberi manfaat? Kalau udah ngomong kayak gitu, memang dia waktu itu bisa memberi manfaat? Bisa, betul. Buktinya bisa memberi